warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang menonton di luar sana. Bertemu lagi dengan saya di media Ar-Zakia. Oke, perkenalkan saya di sini sebagai host. Nama saya Inayati Saparia. Dan di samping saya ada narasumber yaitu Kak Imam Khairul Mukhtar, ya Khairul Imam Mukhtar itu sebagai narasumber kita. Beliau akan memaparkan bagaimana tentang pramuka, gerakan pramuka, semuanya tentang pramukaan. Jadi kita simak dan tonton, oke? Boleh perkenalan dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini untuk memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Imam Mukhtar, biasa dipanggil Kak Imam. Saya di Yayasan Ar-Zakia sudah 14 tahun mengabdi. Untuk pembina pramuka sendiri sama sudah 14 tahun. Latar belakang kepramukaan saya emang hobi dari sekolah dasar ya, terus sampai ke SMA dan sampai sekarang saya tetap membangkitkan diri untuk negeri melalui gerakan pramuka. Itu kenalan awal saya. Sebentar lagi kan kita akan berada di tanggal 14 Agustus ya, maksudnya kita tepat di 14 Agustus itu kan kelahirannya pramuka. Saya pengen tahu deh sejarah pramuka itu. Nah, kalau sejarah pramuka itu kita tidak terlepas dari kemerdekaan Indonesia tentunya, karena biar bagaimanapun gerakan pramuka itu memiliki peran penting untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau dari sejarahnya sendiri, bahwa anggota-anggota muda yang ingin memperjuangkan bangsa Indonesia, mereka membuat sebuah himpunan ya, himpunan pergerakan-pergerakan yang pada akhirnya dibentuklah suatu gerakan yang disebut dengan gerakan pramuka. Sehingga kita cukup dan harus bangga bahwa gerakan pramuka itu satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki surat keputusan dari kepresidenan ya. Eskul yang lain itu belum tentu memiliki hal itu. Kenapa? Karena gerakan pramuka itu sudah memberikan kontribusi yang nyata untuk kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Nah, maka sejarah gerakan pramuka khususnya untuk di Indonesia sendiri itu sangat erat kaitannya dengan kemerdekaan yang nanti pada tanggal 17 Agustus yang kita akan peringati setiap satu tahun sekali. Dan ini bisa jadi bahwa gerakan pramuka merupakan salah satu media, salah satu wadah untuk para generasi muda membina mental, membina wawasan, dan tentunya mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif yang ada di kepramukaan itu sendiri. Itu adalah makna dari adanya itu pramuka gitu. Keberadaan pramuka itu memang sudah diakui lah gitu. Sudah sangat diakui sampai di seluruh dunia ya Pak. Seluruh dunia. Jadi awal peradaban pramuka itu gimana sih Pak gitu? Awalnya itu dari Baden-Powell sampai. Ya, kalau untuk sejarah dunia sendiri terkait dengan kepramukaan itu dilatar belakangi oleh sosok seorang pemuda yang bernama, yang kita kenal dengan sebutan Baden-Powell. Dia itu khawatir dengan generasi muda di tempat tinggalnya, khususnya di Inggris tersebut, sehingga akhirnya mereka mengajak beberapa orang untuk melaksanakan perkemahan di luar. Kenapa? Ingin membicarakan apa keinginan dari pemuda tersebut gitu. Karena pada saat itu generasinya sangat bobrok sekali dengan beberapa penyakit masyarakat seperti minum-minuman, narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, dan tentu ini akan menjadi permasalahan besar bagi negara tersebut. Nah, di latar belakangi dari kegundahan tersebut, akhirnya Baden-Powell mencetuskan dan dia menginginkan satu kegiatan di mana ada sebuah wadah untuk para pemuda untuk bisa mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya. Maka diajaklah sekelompok orang ini
untuk melaksanakan perkemahan. Nah, dan ternyata di luar dugaan dari Badan PAUL tersebut, kegiatan tersebut cukup menarik bagi pemuda karena di dalamnya tidak hanya mereka diajarkan bagaimana survive di alam liar, tetapi mereka harus betul-betul bisa memanage diri, bisa mengembangkan diri dengan keadaan serba keterbatasan, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi anak-anak pemuda. Nah, dari situlah akhirnya Badan PAUL menyebar tidak hanya di wilayahnya saja di Inggris, tapi ke negara-negara yang lain, termasuk salah satunya adalah di negara Indonesia. Beliau pun sempat berkunjung ke negara Indonesia untuk melihat kepramukaan yang ada di Indonesia tersebut. Dari latar belakang ini, akhirnya pramuka itu menjadi salah satu wadah yang sangat diminati oleh generasi-generasi muda karena di dalamnya itu sudah mencakup baik melatih mental, melatih kepercayaan, melatih skill kemampuan mereka, sehingga mereka pun sangat tertarik apalagi dengan mengadakan jambore, dengan mengadakan perkemahan-perkemahan, dengan mengadakan hiking, dan itu adalah salah satu cara Badan PAUL agar kegiatan itu menarik gitu. Jadi kegiatannya tidak bosan hanya belajar di ruangan, tapi mereka belajar di alam liar untuk bagaimana bisa mengekspresikan dirinya. Jadi pramuka itu sebuah wadah pendidikan yang lengkap, tidak hanya ada edukasi, tapi gamenya ada, tantangannya ada, dan itu membuat para penerus bangsa, terutama anak-anak muda, itu semakin tertarik kepada gerakan pramuka. Mungkin itu untuk sejarah peradaban terkait gerakan pramuka yang ada di dunia gitu, sehingga sampai di Indonesia pada saat hari ini. Memang pramuka itu benar melatih banget ya. Saya Ya. pribadi pun bisa menjadi seperti ini karena mengikuti yang namanya itu pramuka gitu. Eskul pramuka dari dulu yang tadinya eskul menjadi mata pelajaran wajib gitu kan pramuka itu. Jadi memang pramuka itu adalah tempat untuk kita orang-orang yang pasti boleh mengikuti pramuka untuk lebih aktif lagi, mengenal lebih dalam lagi tentang itu lingkungan ya Pak ya. Betul. Makanya kita tuh suka ada mega SKU gitu. Ya. Ya kita tuh belajar SKU ya gitu. Mengisi dengan poin-poin tertentu. Iya itu. Terus baru kita latihan ya gitu di kayak ada kenaikan tingkat nantinya setelah menyelesaikan beberapa tahapan SKU. Itu ada berapa tingkat aja dari Kalau untuk pramuka penggalang sendiri itu ada 3 tingkatan, mulai dari penggalang tingkat ramu, lalu tingkat rakit, dan terakhir tingkat terap. Dan untuk angkatan penegak sendiri itu ada 2 tingkatan, ada penegak bantara dan ada penegak pelaksana gitu. Itu mereka di poin-poin SKU tersebut semuanya sudah dirancang oleh para perancang gerakan pramuka yang ada di Indonesia. Tidak hanya mereka diberikan secara pengetahuan, tapi melatih dan mereka pun mempraktekkan apa yang dipraktekkan di poin-poin SKU tersebut gitu. Oke, saya tuh sebenarnya suka penasaran nih ya sama sandi gitu kayak sembapur kayak gitu. Tapi kita tidak membahas itu dulu lah. Jadi kita akan bahas ke hal yang selanjutnya, yaitu apa sih Pak gitu loh perbedaan pramuka pada zaman dulu sama sekarang? Sebetulnya pramuka itu tidak termakan oleh waktu. Dari zaman ke zaman pramuka itu tetap, dasa dharmanya tetap, trisatyanya juga tetap gitu ya. Cuman mungkin kalau pada hari ini zaman sekarang perbedaan pergeserannya sih tidak terlalu terlihat, karena dasar-dasar pramuka itu sudah sangat jelas. Selama mengacu kepada trisatya sama dasa dharma, maka pramuka itu bisa terlaksana dengan baik gitu. Ya perbedaannya kalau sekarang ketika ada jambore, kalau dulu kita mendirikan tenda itu dengan menggunakan tongkat lalu tali, kalau sekarang itu sudah ada tenda praktis yang siap dipasang saja gitu. Dan itu sebetulnya bisa mengurangi esensi dari perkemahan itu sendiri. Artinya apa? Mereka tidak timbul kreatif bagaimana cara mendirikan tenda dengan menggunakan tongkat lalu tali temalinya. Tapi kalau dengan menggunakan tenda dop atau tenda yang langsung jadi, dan itu
situ pada akhirnya mereka pun ya secara tidak langsung diajarkan untuk tidak survive dalam mendirikan tenda gitu kan. Nah mungkin kalau bagi saya perbedaan yang terlihat secara kasat mata seperti itu mendirikan tenda ketika jambore gitu, karena sekarang sudah ada tenda yang sangat praktis yang sudah siap untuk dipasang gitu ya, tanpa anak untuk capek-capek mendirikan tenda dengan menggunakan tongkat dan tali temali. Ya pada akhirnya di situ ada kurang mereka itu ya tadi tidak terlatih dalam hal tali temali dan lain sebagainya. Nah itu secara kasat matanya. Kalau secara keseluruhan sih Pramuka adalah satu organisasi, satu wadah yang tidak bisa termakan oleh waktu, tergerus oleh zaman. Pramuka tetap eksis selama Pramuka berdasarkan Trisatya sama Dasa Dharma gitu. Karena Pramuka itu bukan sebuah partai politik, bukan sebuah organisasi masyarakat, tapi Pramuka itu adalah milik negara. Pramuka dirawat oleh negara, sehingga Pramuka tidak akan dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu sebagai ajang politik ataupun oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan wadah gerakan Pramuka itu sendiri. Itu mungkin pandangan saya terkait apa perbedaan zaman sekarang sama zaman dulu, kayak gitu aja. Jadi konsisten ya? Ya, kalau Pramuka itu konsisten. Jadi untuk Pramuka itu Trisatyanya sama, Dasa Dharma sama, Ya. dan prosesnya pun sama gitu, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi tetap aja prosesnya sama, ada outboundnya gitu ya, ada kemahnya gitu kan. Apalagi sekarang kan lagi mau 14 Agustus ya hari Pramuka gitu kan, biasanya suka ada jambore dari tanggal 12, 13, 14 ya Pak. Jadi biasanya tuh dulu suka ada kreasi seni nggak gitu, sering sampai sekarang gitu? Kalau di sekolahan kita sendiri itu emang minimal kita melaksanakan kegiatan HUT Pramuka itu ya. Jadi selain kita mengirimkan kontingen dari pangkalan kita untuk dikirimkan ke tingkat Kuaran ataupun ke tingkat kabupaten dan bahkan ke tingkat provinsi, nah kita minimal untuk memeriahkan kegiatan HUT Pramuka ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang cukup untuk mereka bisa mengetahui bahwa gerakan Pramuka itu adalah wadah yang emang harus mereka ikuti gitu. Nah, dengan cara melakukan upacara HUT Pramuka, lalu dengan perlombaan, nah, supaya mereka itu euforia untuk memperingati HUT Pramuka itu sendiri mereka bisa rasakan sih gitu. Selain kita mengirimkan beberapa kontingen dari kita untuk dikirimkan ke tingkat Kuaran mengikuti kegiatan-kegiatan jambore itu tentunya gitu. Oke, baik sekali ya. Jadi Pramuka dari dulu sampai sekarang kan masih sengit-sengitnya gitu, nggak ada sama sekali mendengar Pramuka itu pasti gitu di sekolah manapun pasti selalu ada yang namanya eskul Pramuka. Nah, jadi bagaimana sih Pramuka itu tetap diminati gitu di generasi sekarang tuh, generasi Z sekarang itu gitu? Ya. Karena itu tadi Pramuka itu kenapa diminati oleh kaum muda terutama gitu, karena Pramuka itu ketika orang yang menjalankannya, makanya kita harus tahu dulu ada beberapa perbedaan antara pramuka, gerakan pramuka, sama kepramukaan. Nah, kalau untuk pramuka itu adalah orang yang ikut gerakan pramuka. Nah, seperti kita ini adalah yang disebut dengan pramuka. Kenapa? Orang yang mengikuti gerakan pramuka itu sendiri. Nah, terus yang keduanya ada gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu organisasinya, organisasi yang menaungi orang mulai dari usia siaga, usia penggalah, usia penegak, pandega sampai dengan pelatih. Jadi gerakan pramuka itu adalah wadahnya. Nah, sedangkan kepramukaan itu sendiri adalah kegiatannya, isinya. Nah, inilah yang membuat mereka pada akhirnya tertarik dengan gerakan pramuka. Kenapa? Isinya sendiri dikemas dengan sedemikian rupa sehingga anak itu tidak hanya ada belajar tapi bisa mengekspresikan dirinya. Contoh salah satunya adalah kegiatan jambore yang paling diminati. Kenapa jambore mereka sangat menikmati? Karena di situ mereka akan survive, akan betul-betul melatih ketahanan hidupnya. Mereka akan hidup dengan serba keterbatasan, dengan serba kekurangan, dan mereka pun
mampu memberikan efek yang baik terhadap dirinya, melatih kemandirian mereka, kepercayaan dirian mereka, dan bisa untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Nah, misalkan nanti kayak jambore tersebut ada kaitannya dengan tali temali yang sudah mereka pelajari selama latihan di sekolahnya. Ketika ada jambore ya mereka terapkan. Lalu cara mendirikan tenda, kalau untuk teori mungkin di sekolah, ketika ada jambore mereka pun mempraktekkan itu semua. Nah, sehingga pramuka itu banyak diminati. Nah, selain jambore-jambore tersebut ada outbound gitu ya, mereka menjelajah, mengenal lingkungan alam, gitu kan, mengenal lingkungan sekitar. Lalu ada sandi, ada semapur. Nah, itu sebetulnya kegiatan-kegiatan yang emang jarang dilakukan oleh orang, sehingga ada perbedaan tersendiri gitu di ekskul gerakan pramuka itu sendiri. Kenapa? Ya karena mereka dengan begitu memiliki beberapa kemampuan, mulai dari tali temali, ada sandi, ada semapur, ada kim, ada kepramukaan itu sendiri, ada sejarah pramuka itu sendiri. Nah, itu semua tentunya akan menjadi sebuah potensi besar manakala ketika kita mengikuti kegiatan pramuka itu dengan baik, gitu kan. Selanjutnya kita juga menggunakan seragam pramuka dengan lengkap, ada kacu, baret, dan lain sebagainya. Nah, itu membuat semakin mereka percaya diri gitu ya, apalagi dengan kacu merupakan lambang dari negara Indonesia gitu. Makanya kita tidak pernah mendengar dan melihat anggota gerakan pramuka itu melakukan hal-hal yang negatif gitu ya, khususnya di kalangan pelajar seperti tawuran gitu kan, atau pergaulan bebas ketika melaksanakan atau mengenakan seragam pramuka lengkap. Itu tidak kita dengar gitu, apalagi melihat gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan seragam pramuka dengan kacu yang dikenakan oleh dirinya, nah secara tidak langsung mereka sedang membawa maskot dari Indonesia itu sendiri, yaitu bendera merah putih. Jadi selain daripada emang kegiatan yang sangat menyenangkan, ketika orang-orang yang mengikuti gerakan pramuka dan memakai seragam pramuka, mereka pun akhirnya ada rem, ada sebuah ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan yang salah, mereka mengingat bahwa dirinya itu adalah seorang anggota pramuka, dan di mana anggota pramuka itu disumpah sebelum menjadi anggota pramuka. Makanya kalau ada orang-orang yang menggunakan seragam pramuka tetapi mereka masih melakukan kegiatan-kegiatan seperti kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya, nah itu kita perlu pertanyakan gitu. Bukan pramukanya yang salah, tapi orang yang menjalankannya. Sebab di pramuka itu sudah ada trisatya. Nah, ini trisatya sendiri kalau dimaknai secara mendalam itu sangat luar biasa. Mereka betul-betul mempercayai yang pertama adalah untuk ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Artinya orang yang ikut gerakan pramuka harus mengutamakan kewajibannya kepada Tuhannya. Selain kepada Tuhannya, mereka kepada negara. Dan itu tentunya untuk negara sendiri kita belajar dengan baik dan lain sebagainya. Karena kita sepatutnya sebagai penerus generasi bangsa ini, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita pantas dan layak untuk menjadi penerus generasi bangsa untuk kedepannya. Nah, itu mungkin bagi saya, karena gerakan pramuka banyak diminati, karena kepramukaan itu sendiri sangat menyenangkan di dalamnya gitu. Luar biasa sekali. Jadi gerakan pramuka itu cocok sekali untuk generasi Z sekarang ya. Dimana banyak sekali platform digital yang memperkenalkan aplikasi-aplikasi yang jujur pasti banyak sekali ya hal negatifnya gitu kan. Tapi kan dengan kita bertemu dengan pramuka, dengan kita mengenal lebih dalam pramuka, insya Allah mungkin menjadi salah satu objek nih sebagai generasi Z gitu kan, untuk lebih mencintai lagi Indonesia gitu melalui pramuka tersebut. Nah sekarang kan sudah waktunya 2 hari lagi ya Pak ya, ulang tahun pramuka yang keberapa ya Pak? Kalau tidak salah Kak, maaf, sekarang Kak, 58 atau 59 ya. Ya, saya lupa gitu ya. Tapi yang jelas tidak beda jauh dari HUT RI gitu ya. Cuman kalau untuk tahunnya itu tahun 61 lahirnya pramuka itu 14 Agustus ya, sekitar 58-an lah gitu. Ya. Masya Allah sudah lama sekali ya kan, luar biasa sekali. Nah harapan kakak nih pramuka yang ke 58 tahun itu apa sih gitu? Harapannya yang pertama,
semoga gerakan pramuka itu tetap menjadi salah satu pilihan bagi para pelajar untuk diminati dan diikuti, karena di pramuka tidak hanya ada edukasinya tapi betul-betul melatih kemandirian, melatih life skill kita, sehingga akhirnya dengan fondasi yang ada di gerakan pramuka ya, dengan isi daripada dasar dharma, dan ketika kita mampu mengamalkan dasar dharma tersebut, insya Allah kita akan menjadi insan ulil albab, jadi manusia yang betul-betul bermanfaat untuk orang lain ketika kita mampu dan benar-benar menjalankan Sri Satya sama dasar dharma itu sendiri. Itu sih harapan saya. Semakin mengenal pramuka, semakin mengenal kita dan Indonesia dan lingkungan. Luar biasa sekali Kak Imam gitu kan, untuk materi tentang pramuka ini gitu. Ini sangat menyentuh sekali ya, saya juga gitu. Walaupun saya sudah bergelut di pramuka, saya waktu SD pramuka, SMP aliyah, sampai kuliah pun saya ikutan pramuka, tapi benar-benar saya menyentuh dan rasa pramuka itu luar biasa untuk kita gitu. Luar biasa, salut Kak Imam luar biasa ya. Jadi buat teman-teman semuanya di luar sana, kita harus yang namanya itu tetap berkarya gitu kan, membina generasi muda harapan bangsa dengan berkenalan atau mengenal pramuka. Oke, itu saja ya podcast hari ini. Semoga apa yang dikatakan, dijelasin oleh Kak Imam ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkannya. Mungkin itu saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tetap berkarya membina generasi muda harapan bangsa.